Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Ini saya menakar yaitu 2,5 gayung air galon ini. Satu gayungnya itu kapasitas 1,4 liter ya. Jadi bisa dihitung sendiri kebutuhannya. Yang ini untuk meras santan. Jadi saya persiapkan malam harinya 3 gayung. Yang direbus ini 2,5 gayung. Dan ini bahan-bahannya ya, ada 2 kaleng susu kental manis, sama gulanya ini 3 kilo kurang seperempat. Ini tepung tapioka seperempat kurang, itu 1 on lebih sedikit, seperempat dibagi 2. Dan ini gulanya saya pakai 1 kilo. Dan ini tepung tapiokanya seperempat saya bagi 2. Dan ini maizenanya seperempat saya tuang semua. Tambahkan air sedikit saja, diuleni pakai tangan ya, seperti ini. Jangan sampai terlalu cair. Kalau ini sudah benar-benar mendidih, baru kita tuangkan ya, seperti ini. Lalu kita aduk sampai kira-kira sudah mengental atau bening ya. Ini videonya tidak saya percepat biar kelihatan jelas ya. Seperti itu kan warnanya putih, kalau diaduk terus kan nanti berubah jadi bening. Kalau warnanya putih itu takutnya masih ada rasa-rasa tepung, jadi kalau bening ini pasti berhasil gitu. Dan ini saya rendam pakai air biar tidak dinaikin semut atau apa gitu, soalnya kan manis itu. Saya tutup, dan ini saya menggunakan 17 butir, kalau enggak 16 ya 17 ini, tapi yang paling kecil ya ukurannya, kelapa tua. Dan ini sudah saya kupas, tidak dibuang kulit arinya juga tidak masalah. Yang penting gula pasirnya itu putih, nanti juga esnya juga bersih kok. Dan ini sesudah saya parutkan, jadi parutannya halus tidaknya juga sangat berpengaruh nanti di kualitas santannya. Ini saya tambahkan 2 sendok teh garam dapur. Nah, ini sudah saya peras. Dan ini adonan yang tadi malam ya, seperti agar-agar. Ini kayaknya kebanyakan santannya, jadi saya kurangin 1 cangkir ya. Kurang lebihnya ada sekitar 7 literan. Nanti seumpamanya adonan di dalam tong kurang, saya tambahin pakai santan yang itu. Jadi saya sisihkan dulu yang yang 1 cangkir. Terus yang adonan tadi malam itu yang sudah didiamkan sekitar 7 atau 8 jam, kita hancurkan sedikit demi sedikit ya, seperti ini, sampai rata, sampai tidak ada gumpalan. Seperti ini kan halus, sudah nggak ada gumpalan, soalnya tadi kan seperti jelly atau agar-agar ya. Terus kita tambahkan sisa dari gula pasirnya yang waktu di adonan awal itu, sebanyak 2 kilo kurang seperempat ya. Kalau yang pertama tadi kan 1 kilo. Jadi totalnya gula di dalam ini sudah 3 kilo kurang seperempat. Terus kita aduk sampai merata. Seperti ini. Ini kualitas gulanya kurang bagus ya, jadi kuning. Kalau kualitasnya bagus, cuman warnanya yang kurang bagus. Jadi nanti esnya kurang glowing kalau tidak benar-benar putih ya.
Terus ini santannya saya endapin, itu di bawahnya kan ada hitam-hitam kulit ari. Jadi saya buang biar santannya itu bersih gitu. Terus kita campurkan sedikit demi sedikit. Walaupun 1 ember ini saya nyampurinya tetap 1 cangkir sampai benar habis. Jadi diaduk sedikit demi sedikit. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di komentar ya. Soalnya saya bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Pokoknya dicampurin seperti ini ya, sedikit demi sedikit. Pokoknya ya sabar lah, namanya juga masih manual. Kalau pakai mixer itu takutnya kalau kecepatan tinggi banyak buihnya ya. Jadi kalau masalah ngaduk ini tidak ada kendala sebenarnya. Terus setelah kita campurkan, kita saring ya seperti ini. Kalau gerindilannya seperti ini tuh sedikit, itu biasanya cepat ya turunnya adonan itu. Terus saya ini pakai spatula ya. Ini sudah jadi, tinggal kita nanti putar, ditaruh di tong es puternya. Kita tambahkan susu sebanyak 2 kaleng. Setelah kita tambahkan susu kental manis, lalu kita aduk ya yang ada susunya tadi. Nanti kita aduk lagi kalau sudah ada di tongnya. Sebelum dimasukkan tong ini saya aduk dulu biar tercampur. Usahakan itu semua bahan dan air semuanya lah. Pokoknya itu kalau bisa pakai takaran semua ya. Jadi biar pas, tidak berlebih, tidak kurang. Jadi kita tidak terlalu banyak mikir waktu pembuatannya. Nah ini pas. Jadi santan yang 1 cangkir atau 1 gelas tadi tidak jadi saya masukkan di sini ya. Soalnya sudah pas ini ketinggian adonannya di dalam tong. Tinggal kita tambahkan pewarna makanan rasa stroberi saja. Kalau seumpamanya warnanya kurang terang ya kita tambahkan lagi ya. Jangan warnanya itu terlalu pucat. Kalau terlalu pucat nanti seperti ini kan masih kurang pewarnaannya. Jadi kayak es doger nanti, tidak kayak es puter. Jadi saya tambahin ini sampai 3 kali. Ini warnanya malah kurang terang ini. Benar-benar kurang terang. Ini saya tambahin masih kurang terang juga. Warnanya itu kayak es doger kalau seperti ini. Jadi belum cocok ya. Pokoknya dikira-kira saja, warnanya jangan terlalu terang, jangan terlalu pucat. Habis ditaruh di dalam tong ini kita tambahkan es batu ya. Total es batu sekitar 11 butir dengan plastik 2 kilo ya. Kalau garamnya kisaran habis 5 gayung. Jadi kita ambil sekitar 2 atau 3 genggam, dimasukkan di dalam ini karungnya, ini ada plastiknya. Terus tongnya ini diangkat biar es batu nanti bisa di bawah tong. Jadi mutarnya kita agak ringan ya, seperti ini. Jadi 2 gayung, kalau bisa dikasih garam. Jadi garam ini jangan sampai dikasih di atas ya, kalau nggak di tengah ya di bawah, soalnya nanti kita mutarnya terlalu berat. Terus tutupnya ini sudah ada alat bantunya ya.
Videonya juga sudah saya upload, tinggal dipelajari. Seperti ini tidak saya tambahkan garam ya. Sebenarnya kalau mau lebih ringan, tambahkan garam dulu tidak masalah. Soalnya nanti saat pemutaran itu tidak terlalu berat. Digoncang-goncang, kalau bisa ditumbuk nggak masalah. Es batunya itu waktu yang di dalam ini, di dalam karung ini. Biar kita tidak sering-sering nambahin es batu nanti. Ini cuman saya tambahin setengah gayung. Kalau bisa 2 gayung nggak masalah. Totalnya ini sekitaran 5 atau 6 gayung total sampai benar-benar beku. Pokoknya teman-teman amati saja ya setiap video-videonya itu. Terus jangan terpacu dengan satu video ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana saja, bukan dari video-video aku. Terus nanti dikolaborasikan mana yang lebih efektif, mana yang lebih mudah gitu. Ini saya kasih air garam ya buat pancingan biar lebih ringan lagi saat pemutaran. Untuk yang alat bantunya itu saya dulu upload itu saya kasih judul apa ya, alat bantu es puter gitu kayaknya. Jadi bikinnya dari peralon, yaitu peralon kayu sama tali karet itu. Modelnya cuman berapa, 2000 itu. Paling beli ban karetnya saja. Kalau seumpamanya es batu ini sudah turun, kita tambahkan lagi ya. Sebisa mungkin kalau garamnya itu jangan di atas ya, nanti berat. Seumpamanya sudah berkurang es batunya hampir setengah yang cair, nanti tambahkan garam dulu baru es batu. Jangan es batu baru garam, nanti berat. Sekitar 20 menit atau 25 menit saya ambil ya tutupnya, saya cuci. Soalnya biasanya kalau terlalu semangat mutarnya itu ditutupnya ada adonan es puternya ya. Jadi saya cuci pakai sebelahnya itu kan ada air itu. Saya cuci terus saya lap pakai kain, terus ininya saya aduk. Ini waktu pengadukan ini sampai dasar ya. Terus dinding-dindingnya dimentengahin biar nanti pembekuannya maksimal. Ini pengaduan yang pertama ya, itu aja sudah ada yang beku sekitar 20 atau 25 menit ini. Terus adukannya juga kalau bisa yang panjang ya, sekitar 80 cm, soalnya tongnya ini kan hampir 50. Jadi ini nanti kita ringan saat pengadukannya. Kalau terlalu pendek itu kita susah waktu pengadukan. Terus pengaduknya yang ujungnya itu agak dilancipin ya, dipipihin gitu biar mudah gitu saat pengsosrokan atau dinding-dinding tong es puternya itu. Setelah dianggap sudah rata, kita bersihkan ya ini pengaduknya. Jangan pakai tangan ya, pakai spatula biar lebih higienis gitu. Soalnya ini saya yang pakai tangan itu cuma 2 kali ya, saat pemerasan santan sama waktu nguleni adonan awal itu. Selebihnya itu sudah tidak pakai tangan ya, sudah pakai spatula dan pengaduk biar tidak terlalu kepegang tangan gitu. Soalnya kan tidak semua orang itu bisa menerima kalau pakai tangan kosong seperti ini ya. Seperti ini totalnya tuh sekitar 11 butir ya, kalau plastik 2 kilo, kalau plastik 1 kilo ya kurang lebihnya sekitar 20-an. Itu kayaknya sudah sama ngepres ya. Kalau garamnya ya mau lebih banyak lagi ya tidak masalah, lebih bagus. Pokoknya kalau adonannya bagus itu tidak usah takut terlalu keras ya. Sekeras apapun itu tetap bisa lembut kalau adonannya bagus. Nah itu sesudah ini mau saya sosrok lagi ya, sudah banyak yang agak beku di dindingnya.
Seperti biasa, tutup pasti saya cuci terlebih dahulu, nanti juga dilap. Kalau sudah banyak yang beku ya tutupnya masih bersih yang dalam itu. Kalau masih baru-baru itu biasanya belum beku, itu tutupnya ada ini, kena adonan es puternya. Saya aduk tengah dulu. Terus cara pengadukannya itu kalau bisa dindingnya yang atas-atas dulu ya, jangan dari atas ke bawah. Jadi nanti esnya bisa nempel di pengaduk, terus nanti jatuh di es batu dan garam. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa dinding-dindingnya yang atas-atas dulu keliling, baru nanti ke bawah gitu. Jangan dari atas sampai dasar, nanti esnya biasanya itu jatuh terkena es batu dan garam. Nanti adonan es puternya ini bisa asin. Mungkin teman-teman bisa paham ya apa yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas ya nanti bisa komen atau tanya di Facebook aku, itu ada nomor WA-nya juga. Facebooknya namanya Imam Arifin ya. Seperti ini cara ngaduk nyasrok pinggirnya. Kalau cara saya seperti ini jangan ditiru ya. Kalau menurut saya kurang bagus. Kalau bisa atas-atas semua, baru bawah-bawah semua. Kalau dari atas ke bawah itu biasanya adonan es puter yang sudah beku ini nempel di pengaduknya terus jatuh di es batu. Pengadukan ini kurang lebihnya sekitar 7 atau 8 kali ya, baru bisa beku. Kalau garamnya banyak ya cepat bekunya, tapi ya tidak tentu. Es batu juga sangat berpengaruh di sini. Ini pengadukan yang ketiga ya. Kurang lebihnya itu kalau nggak salah 7 atau 8. Soalnya sudah saya tulis semua habis berapa, soalnya biar saya bisa bisa tahu totalnya yang pasti ini berapa ya. Ya ini kalau dari atas ke bawah ini kan adonan biasanya nempel di pengaduk. Pas kita angkat, adonan yang nempel di pengaduk ini jatuh di es batu. Biasanya seperti itu. Makanya saya suruh yang atas saja, yang bawah aja gitu, bergantian. Jangan seperti ini. Nah itu kan ada ya lengket pas ditarik ke atas itu biasanya jatuhnya di es batu gitu. Ini pengadukan yang kesekian kali ya, jadi sudah beku seperti ini. Tapi ya belum beku-beku amat, tapi sudah tidak ada cairan ini. Sudah kering adonannya ini. Tinggal nanti kita press saja. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam santen buket, ora buket, orang ngeraket. Cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.